Apa yang dikatakan George Bush, apa yang disaksikan oleh dunia hari ini tentang Sungai Efrat dan Gunung Emas dalam perut bumi Irak, ini mengungkap tentang hadis Nabi 1400 tahun lebih yang lalu. Allahu Akbar. Bapak mau bertanya tentang apa? Tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian mengikuti gaya budaya Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga walaupun mereka melakukan hal yang paling tercela dan memalukan, kalian ikut melakukannya. Umar berkata, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, qala faman? Lihat hari ini Pak, maka apa dikatakan Nabi SAW? Hari ini sejak Muhammad bin Salman menguasai urusan di Arab Saudi, Arab Saudi sudah menjadi negara sekuler liberal. Betul tidak? Ratusan bioskop diresmikan di Arab Saudi, kafe-kafe, diskotik-diskotik, klub-klub malam, dan yang paling kontras adalah konser-konser musik raksasa di kota-kota besar mereka lakukan, dengan menghadirkan penyanyi-penyanyi dalam dan luar negeri berlenggak-lenggok bergaya-gaya sambil tos-tosan meminum khamar. Wanita-wanitanya masuk bercadar, sampai di dalam mereka lepaskan cadarnya, pakai baju you can see, menari-nari seperti orang kesurupan. Ini yang terjadi hari ini, wahai hamba-hamba Allah. Maka tidak akan terjadi kiamat sampai kamu menyaksikan peristiwa demikian. Apa yang mau kita bantahkan tentang ini? Tidak ada. Maka seharusnya yang harus kita lakukan hari ini adalah apa yang mesti kita benahi pada diri kita. Sementara ujian kita semakin berat dan semakin besar. Bapak Ibu silakan mau tanya masalah apa saja, saya jawab berkaitan dengan akhir zaman. Saya jawab, saya sampaikan fakta-faktanya. Sekarang Raja Salman, orang terkuat yang selama ini membentengi dan melindungi Raja Salman adalah Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Fakhar. Baru saja dibunuh tanggal 28 Oktober kemarin, September, 28 September kemarin, hari Sabtu Pak. Dia dipanggil, diundang oleh kawannya datang, terjadi pertengkaran, lalu baku tembak dan meninggallah beliau. Bapak tahu, orang ini, Maijen Abdul Aziz Al-Fakhar ini adalah orang yang terkuat. James Bondnya abad 20, paling pintar, paling jenius, paling loyal dengan keluarga kerajaan. Dan beliau telah mati ditembak. Selama ini yang melindungi Raja Salman adalah beliau. Secara kasat mata ya, secara hitung-hitungan dunia adalah beliau. Yang merancang mengganti 30 orang pengawal Raja Salman yang disiapkan oleh Muhammad bin Salman untuk mendampingi si ayah menuju ke Mesir, diganti oleh Maijen Abdul Aziz Al-Fakhar ini. Kenapa? Dia mengendus adanya upaya pembunuhan terhadap Raja Salman. Dia ini memang tajam Pak, instingnya sangat tajam sekali. Tapi sekarang beliau sudah meninggal dunia. Raja Salman yang tua renta dan sudah kesakitan rawan untuk dihabisi. Sementara ada 3 putra atau 3 pangeran yang akan saling bersaing ketat memperebutkan kekuasaan. Pertama, calon raja yang gak jadi, Mut'im bin Abdullah, anak kandung Raja Abdullah yang dulu. Yang kedua, yaitu Muhammad bin Salman, Menteri Pertahanan dalam negeri. Yang ketiga, Khalid bin Abdullah. Ini orang memiliki militer masing-masingnya dan kekuasaan. Nabi berkata nanti akan berkelahi 3 orang calon penguasa Mekah Madinah. Yaqtatilu inda kanzikum salasah. 3 orang ini saling membunuh-bunuhan, saling kelahi, saling berantem untuk memperebutkan kekuasaan Mekah Madinah. Wala yasiru ila ayyi wahidin minhum. Tidak satu pun di antara mereka yang akan memimpin Mekah Madinah Arab Saudi, tidak. Karena yang akan memimpin Mekah Madinah saat itu, kata Rasulullah, adalah keturunan kandungku, Imam Al-Mahdi. Masya Allah. Ciri-ciri dan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi ini Pak, saya berani mengatakan 96%-nya sudah muncul. Bahwa Imam Mahdi sebentar lagi insya Allah akan memimpin kita semua. Aslinya bagaimana? Allahu a'lam. Kenyataannya nanti bagaimana? Allahu a'lam. Yang saya mampu hanya menjelaskan tanda-tanda kemunculan Imam Al-Mahdi. Dialah yang akan mempersatukan umat ini kembali di akhir zaman.
perpecahan-perpecahan yang terjadi di tubuh gerakan-gerakan Islam manapun, ini bahagian dari tanda-tanda akhir zaman. Memang tidak bisa dielakkan, tidak akan bisa dielakkan. Yang penting jangan sampai perpecahan menjadikan kita saling bunuh-bunuhan. Jangan sampai perpecahan menjadikan kita saling benci-membenci, kutuk-mengutuk, jatuh-menjatuhkan. Ibadah Allah yang kami muliakan, Al-Mahdi lah yang akan mempersatukan mereka semua kembali. Kalau melihat kepada tanda-tanda ini, seharusnya usia beliau sekarang ini sudah mendekati usia untuk dibaiat di depan Ka'bah. Salju sudah turun di Arab, Arab sudah kacau, ya. Kemudian pertengkaran dan perseteruan di tubuh keluarga kerajaan hari ini tidak bisa ditutup-tutupi. Kita hanya tinggal menunggu besok ini Raja Salman meninggalnya, apakah dengan cara dibunuh atau cara normal. Perhatikan itu. Yang kedua, terjadi tidak gempa-gempa di Arab Saudi dan sekitarnya. Yang ketiga, apakah jamaah haji dan umroh terhalang nggak untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci? Sebab kalau sudah terjadi pertengkaran di tubuh keluarga kerajaan, keamanan dijamin tidak akan bisa lagi ditanggung. Maka airport pasti ditutup untuk orang-orang dari luar yang ingin umroh dan haji. Rasulullah berkata, di akhir zaman nanti ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang Nabi maksud adalah ketika terjadi perkelahian di antara tubuh anggota keluarga kerajaan demi perebutan kekuasaan. Nah, kata Rasulullah, yang akan memimpin kembali adalah Al-Mahdi dari keturunan kandungku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah yang kami muliakan, apabila kita melihat semua ini, semuanya sudah terjadi. Tinggal menunggu ada sosok orang beriman yang sangat berpengaruh bagi dunia Islam dibunuh. Saya tidak tahu siapa orang ini kira-kira. Seluruh dunia mencintai sosok ini. Sosok ini berjasa besar bagi Islam dan kaum muslimin. Kematiannya dengan cara dibunuh. Kematiannya dengan cara dibunuh menyebabkan marah orang-orang beriman satu bumi. Marah para malaikat. Seluruh malaikat di langit marah dengan kematian orang yang berjiwa mulia itu. Hadis ini sahih. Nafsud zakiyah, kata Rasulullah. Saya tak tahu orang ini siapa, tapi kata Rasulullah, setelah dibunuhnya dia, maka orang-orang digemparkan dengan berita Al-Mahdi sudah dibayat di depan Ka'bah. Manusia yang beriman pun berbondong-bondong untuk berbayat dengan Imam Mahdi. Nah, siapa orang yang ini? Allahu a'lam. Hanya sedikit gambaran dari saya yang bodoh dan lemah ini. Yang pertama yang saya lihat ya, standarnya internasional dan dia dicintai oleh orang beriman. Yang pertama, Zakir Naik. Oleh pemerintahan India, dia ditarget untuk dibunuh. Alhamdulillah, Perdana Menteri Malaysia pasang badan untuk melindungi beliau. Kalau sempat Najib yang menang kemarin, maka diserahkanlah Zakir Naik ke tangan India. Yang kedua, yang punya peluang untuk dibunuh juga, Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Oleh Sisi dituntut agar dia bisa ditangkap hidup atau mati. Siapa yang bisa membunuh Al-Qaradawi, maka diberi sekian miliar. Sementara Al-Qaradawi termasuk di antara penggerak dan pemersatu ulama seluruh dunia. Apakah ini orangnya? Allahu a'lam. Yang ketiga yang punya kans untuk dibunuh karena dia punya pengaruh besar bagi Islam. Yang ketiga adalah Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki hari ini. Keberadaan beliau juga sangat menggerahkan bagi PBB. Amerika sampai jengah dengannya. Yahudi Israel ketar-ketir dengan sepak terjangnya, dan beliau tidak ragu-ragu untuk berbuat dan bertindak demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Beliau ditarget. Apakah beliau orang yang akan dibunuh? Allahu a'lam. Yang keempat, ini dia, pencinta ulama, pelindung sunnah, yang ketika dia menjabat walaupun hanya setahun 2 tahun, tetapi masa jabatannya dipakai semaksimal mungkin untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin, Raja Salman, yang sekarang sudah ditelingkungi oleh anaknya sendiri. Apakah ini orangnya akan dibunuh? Allahu a'lam. Yang kelima adalah keturunan kandung Rasulullah SAW yang membuat gebrakan besar dan menginspirasi kebangkitan Islam seluruh dunia. Sekarang ada di Mekah, Habibuna Habib Rizik Syihab. Apakah ini orangnya? Allahu a'lam. Saya serahkan seluruh ilmunya kepada Allah. Yang pasti bukan Zulkifli Muhammad Ali.
Yang pasti bukan Ustadz Adi Hidayat, bukan Ustadz Abdul Somad, bukan Ustadz lokal kita, ya, karena sifatnya harus mendunia. Dan untuk orang-orang yang saya sebut tadi itu, ini adalah yang saya kenal. Mungkin Ustadz kita, Ustadz Jultisan Bakhtiar lebih kenal lagi siapa yang lebih luas dan pengetahuannya, pengaruhnya bagi dunia Islam dahsyat. Allahu a'lam. Baik, ini yang kita lihat sekarang. Wahai hamba Allah yang kami muliakan, melihat tanda-tanda ini semua, apa kata Rasulullah? Jika itu terjadi, maka sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Ini asarnya, bahwa kemunculan lelaki yang akan memimpin umat ini di akhir zaman dari keturunan kandungku di akhir zaman itu Al-Mahdi, kelahirannya ditandai dengan terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Tahun 1981 di Jazirah Arabia terjadi 2 kali gerhana 1 bulan Ramadan di Jazirah Arabia. Sementara Rasul berkata Al-Mahdi nanti dibaiat di depan Ka'bah di usia 40 tahun. 40 tahun. Tentu saja itu hitungannya Hijriah menurut Rasulullah, ya. Hitungan Islam. 1981 sudah terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. 1982 terjadi lagi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan di Jazirah Arabia. Maka yakinlah para ulama peneliti hadis akhir zaman bahwa 1981 Al-Mahdi tersebut telah lahir. Kalau begitu sekarang 2019. Sudah berapa usianya sekarang? Sudah 38 tahun hitungan Masehi. Secara Hijriah umur beliau sekarang sudah seharusnya 39 tahun. Sementara dia dibaiat di usia 40. Berarti 1 tahun lagi Ustaz. Mungkin. Allahu a'lam. Yang jelas tanda-tanda ini semuanya sudah mendampingi kemunculan tersebut. Ada sebuah hadis yang dhaif. Hadis ini dhaif. Tidak boleh jadikan akidah kita, tapi hanya sekedar untuk didengar sih sah-sah saja. Apa kata Rasul? Bahwa Al-Mahdi dibaiat nanti di bulan Muharram. Diawali dengan terjadi hantaman meteor ke muka bumi pada bulan Ramadan, di pertengahan Ramadan pada hari Jumat. Kalian larilah ke dalam rumah-rumah kalian, tutuplah pintu dan jendela kalian rapat-rapat, masuklah ke dalam kamar, sujudlah kalian baca Subhanallah Qudus, Subhanallah Qudus. Siapa yang membaca itu, dia akan Allah selamatkan. Yang tidak melakukan itu, dia akan binasa celaka. Maka qadarullah bertepatan 1441 besok ini, pas hari Jumatnya tanggal 15 Ramadan, hari Jumatnya 1441 besok. Apakah ini Allah alam? Tapi hadis ini dhaif. Kata Ustaz Syafiq Basalamah, ini hadisnya malah maudhu katanya. Ya, dia bacakan riwayat dari Syekh Ibnu Jauzi. Tapi saya mendapatkan hadisnya hadis yang dhaif. Cukup sebagai informasi bagi kita. Yang jelas tanda-tanda yang lain mendukung. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, melihat tanda-tanda ini semua, jika benar demikian, berarti dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, kita Ramadan, tinggal Juli, ya. Mei, 7 bulan lagi ke depan kita Ramadan. Waktu kita sempit, menjelang waktu sempit ini akan banyak kejadian-kejadian alam yang mengerikan. Lihat saja, kalau ini benar-benar terjadi, berarti sah. Jika belum terjadi, kita berlapang dada, kita senang dan bangga, kita sujud syukur, dan kita diberi oleh Allah kelampangan dan kesempatan lagi ke depan. Jika terjadi, jika tidak, bersyukur kita sama-sama. Jika terjadi, harusnya setelah saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu melakukan persiapan. Sebab apa? Sebab akan banyak bencana-bencana alam yang mengerikan yang akan terjadi. Baik Indonesia, baik Asia Tenggara, baik Asia Tengah, baik Arab, Afrika, Amerika, Eropa, negara-negara di dunia akan menyaksikan banyaknya kejadian besar yang akan menimpa bumi ini. Ditambah dengan banyaknya pertikaian, pertumpahan darah. Wa kathural haraj, wa kathural haraj, wa kathural haraj. Jadi kuncinya saya kasih tahu. Yang pertama, kalau ini belum terjadi maka belum. Yang pertama, meninggal dulu salah seorang di antara manusia yang paling dicintai orang beriman, dan kematiannya marah orang beriman satu bumi. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, ada bintang berekor mengelilingi bumi selama 3-7 hari, di mana seluruh orang beriman seluruh manusia menyaksikan kejadian itu. Jadi bintang berekor ini, Pak, nggak pakai alat pun kita bisa melihatnya nanti.
nggak pakai alat dengan mata telanjang. Bintang berikut ini mengelilingi bumi antara 3 sampai 7 hari. Kalau terjadi pada masa kita sampai Ramadan besok, berarti bersiap-siaplah kalian, kata Rasulullah, persiapkan makanan yang dapat bertahan selama 1 tahun, dan selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian. Saat itu saya anjurkan, larilah meninggalkan kota dan pinggir-pinggir pantai, jauhkanlah diri dari gunung-gunung meletus, dan berikanlah diri kita di tempat-tempat yang tersedia sumber mata airnya banyak, tanahnya subur untuk bercocok tanam, dan kapling-kaplingan tanahnya sudah milik kita. Bangunlah rumah-rumah sederhana untuk tempat bertahan kita dari masa-masa fitnah, masa-masa chaos. Hal itu sudah disaksikan, tapi saya anjurkan sih dari sekarang, Pak. Dari sekarang, jangan nanti udah terjadi baru nampak, saat itu kita siapkan. Saya rasa sulit itu, Pak. Saya rasa sulit untuk mempersiapkan diri. Kalau iya sekarang, sementara belum dipakai, serahkan ke Tahfiz Quran untuk dijadikan sebagai lembaga tahfiz yang bisa dikelola untuk pendidikan Al-Quran di sana. Tapi setelah terjadi, kita semua sudah punya tempat di mana kita lari dari tepi pantai, dari kota-kota besar, dari tempat gunung-gunung meletus. Ini kota besar loh ya. Jabodetabek secara merata adalah kota-kota besar. Saran saya, dari sekarang sudah bikinlah tempat di puncak-puncak bukit yang punya sumber mata air. Bukit itu jauh dari kota, jauh dari gunung berapi, dan punya sumber-sumber kehidupan. Ini yang saya sarankan, Pak. Maaf, kalau boleh saya beri pilihan, untuk orang Sumatera, larilah ke Sumatera. Kalau Jawa, saya kurang begitu yakin dengan keamanan Jawa. Wa kathural haraj, sangat banyak nanti terjadi haraj. 3 kali Nabi mengatakan. Para sahabat bertanya, qalu wa mal haraj, apa yang kau maksud dengan haraj ya Rasulullah? Nabi menjawab, al-qatslu, al-qatslu, al-qatslu. Akan banyak terjadi pembunuhan, pembantaian, pembunuhan, pembantaian, pembunuhan, pembantaian. Karena kelaparan, karena kesusahan hidup, manusia akan saling berlomba-lomba bertahan hidup dengan cara apa saja, walaupun membunuh tetangganya sendiri. Hadis Sahih Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad. Demi sepotong roti, demi segenggam beras, orang rela membunuh tetangganya sendiri. Itu hanya terjadi kalau tinggal di tengah-tengah komunitas fasik, komunitas yang jahil. Mereka tidak akan peduli, Pak, yang penting bisa bertahan hidup. Nah, untuk saya sarankan kepada Bapak Ibu, mumpung masih ada kesempatan, hitunglah 7 bulan ke depan. Ustaz, kalau nggak terjadi bagaimana? Ya, sama-sama bersyukur kita pada Allah. Sama-sama bersyukur. Tempat itu biarkan untuk lembaga tahfiz Quran mengelola para calon-calon hafiz. Kita wakafkan penggunaannya. Tapi kalau sudah betul-betul terjadi, kita sudah tahu kemana tempat kita kumpul bersama-sama. Begitu yang saya maksud. Ya, ada ruginya tidak? Tidak. Saya juga anjurkan betul kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa mendengar dan yang mau percaya. Siapa yang punya duit sekarang ini, kalau bisa segera jadikan tabungannya berbentuk emas. Jadikan tabungannya berbentuk emas. Simpan. Silent, diam-diam. Cukup suami istri yang tahu. Jangan habis belanja emas, foto pula emas tuh. Sebarkan di grup. Kajian Uzma tadi sudah saya sudah mulai beli emas. Disatroni maling, Pak. Diam-diam saja. Ada duit sedikit, beli emas. Ada duit sedikit, beli emas. Ada duit sedikit, beli emas. Kenapa demikian? Nabi kita benar-benar menekankan, nanti di akhir zaman kalian semua akan kembali menggunakan emas dan perak sebagai mata uang kalian. Emas dan perak. Saat itu uang-uang kertas kalian akan berserakan di pinggir jalan, menjadi kertas-kertas yang tidak berguna dan tak berharga, dipermainkan oleh anak-anak kecil kalian seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohon. Akan kembali kepada emas. Bill Gates telah menyebutkan kepada kita bahwa bersiap-siaplah menuju kepada kehancuran ekonomi global yang menjadikan uang tidak lagi ada nilainya. Negara manapun akan merasakan dampak yang sangat mengerikan akibat kehancuran ekonomi global ini. Krisis moneter paling parah sepanjang umur dunia. Dan negara yang mampu bertahan adalah negara yang punya stok emas. Makanya jangan heran kalau tahun ini warga Tiongkok di Tiongkok sana sudah berlomba-lomba membeli emas, Pak. Warga Hong Kong sudah menarik tabung-tabungan mereka di bank-bank yang ada dan mereka membeli emas. Cina hari ini gila-gilaan membeli dan mengumpulkan emas. Amerika, Australia, Jerman, Inggris, dan negara besar dunia sekarang sedang membuat stok emas. Dan mereka yakin masa uang kertas ini akan berakhir.
Kalau Bapak Ibu mendengar ada Bitcoin atau electronic money, saya pastikan dengan hadis-hadis Nabi itu tidak akan pernah berjaya. Walaupun sudah dimulai sekarang, kan sudah mulai tol, ya beberapa mall kan sudah mulai menggunakan Bitcoin, ya, menggunakan electronic money. Tapi itu tidak akan sampai sukses berjaya memimpin dunia. Sebab apa? Masih di masa-masa jayanya uang kertas ini akan berakhir. Bapak semua akan digiring secara pasti oleh Allah kembali menggunakan emas. Jadi siapa yang punya duit, ada rezeki sedikit, ya, belilah emas. 1 kilo, 2 kilo, belilah emas. Kenapa ketawa, Pak? Tapi amalkanlah nasihat ini, Bapak tidak akan menyesal. Apa ruginya kita menjadikan tabungan kita tabung emas? Ada ruginya tidak? Emas cenderung naik harganya, dan yang pasti dia stabil, ya kan? Toh kapan-kapan kita perlu uang masih bisa kita uangkan, jadi nggak ada ruginya. Ini nasihat saya, ya. Wahai hamba-hamba Allah, Bapak Ibu sekalian, di akhir zaman ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dijamin terjaga, orang-orang yang dijamin Allah selamatkan, baik dari dukhon, baik dari fitnah kemurtadan, baik dari fitnah kemunafikan, baik dari ketika munculnya Dajjal. Orang yang dijamin oleh Allah selamat hanyalah orang yang imannya benar, imannya kuat, akidahnya teguh, tauhidnya lurus, sementara amal soleh mereka banyak. Mereka lah yang dijamin oleh Allah selamat. Bukan orang yang duitnya banyak, bukan orang investasinya banyak, bukan orang yang jabatannya tinggi, bukan orang yang hartanya dan tanahnya luas, bukan penguasa pemimpin, orang yang memiliki pangkat yang hebat. Tidak, yang akan selamat di akhir zaman hanyalah orang yang akidahnya kuat, imannya mantap, tauhidnya lurus, sementara amal solehnya banyak. Hanya ini orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah mendengarkan ceramah ini, bapak-bapak, ibu-ibu seluruhnya, dengan pasti jadikanlah diri kita seperti para sahabat. Mumpung masih ada waktu, agak tenang sedikit. Ini kan masih agak tenang nih. Tapi saya bandingkan, Pak. Coba Bapak Ibu juga bandingkan. Ini ya, Rasulullah bersabda, pada akhirnya nanti Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Dan saat Islam memimpin seluruh dunia itu, kalian serentak Allah wafatkan, dan tidak tersisa satupun saja dari umat Nabi Muhammad yang hidup pada masa itu. Jadi ini adalah tanda besar kiamat yang ketujuh, nanti berakhirlah seluruh umat Islam di muka bumi. Apa yang terjadi? Angin yang lembut, angin ini berbau wangi kasturi. Angin ini sejuk dan lembut berbau wangi kasturi. Ternyata angin ini angin yang membawa kematian. Yang diwafatkan oleh Allah ketika terkena angin lembut ini hanyalah orang-orang beriman dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika angin tersebut menyentuh dia, angin lembut dan sejuk tersebut menyentuh dia, saat itu di tempat itu dia langsung meninggal dunia. Terhirup olehnya angin tersebut, meninggal dunia. Maka berakhirlah seluruh umat Islam. Lalu kata Nabi, setelah itu 1 atau 2 generasi, barulah Allah datangkan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Jika ini adalah finish, berakhirnya seluruh umat Islam di muka bumi, maka startnya kapan? Startnya adalah saat Allah utus Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Di usia beliau 40 tahun, beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Start. Dan Nabi berkata, dari start ke finish itu, kalian akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama, umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, fase nubuah, selama 23 tahun ini. Kemudian setelah itu fase kedua. Fase kedua, umat Islam dipimpin oleh para khulafa'ur rasyidin. Ini adalah fase khilafah dengan konsep kenabian, berlangsung selama 30 tahun. Setelah itu kata Rasulullah, kalian akan dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Inilah dia fase yang ketiga, dan ini paling lama, 1227 tahun. Ini sudah berakhir juga pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki. Fase ketiga ini sudah berakhir. Masuk kita pada fase keempat. Ya. Fase keempat ini kaum muslimin, kalau 1, 2 dan 3, Islam memimpin 2/3 dunia. Nah, Islam memimpin dunia, ya. 2/3 dunia Islam yang pimpin. Pemerintahan dunia ini didominasi oleh pemerintahan khilafah Islamiyah. Baik,
Tapi di fase kelima nanti, kata Rasulullah, 100% dunia ini dipimpin kembali oleh Islam. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad. Oleh Syekh Ahmad Syakir dikatakan hadis ini sahih. Kemudian ternyata dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nur, surat 24, ayat yang ke-55, juga disebutkan oleh Allah bahwa terakhir nanti Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Di fase kelima ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, kaum muslimin 1, 2, 3 dan 5 Islam memimpin dunia. Sulit bagi setan jin dan setan manusia memperbanyak calon penghuni neraka di keempat fase ini, 1, 2, 3 dan 5. Tapi di fase keempat ini fase terberat. Di sini kita sekarang berada dan kita sudah berada di penghujungnya. Penghujung fase keempat. Di fase keempat ini kata Rasulullah, mulkan jabarian, fase di mana pemimpin-pemimpin yang ada di muka bumi ini benci dan jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Ini fase yang keempat. Terasa apa tidak ya? Terasa apa tidak? Baik. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, di sini akan terjadi 4 tanda besar kiamat. Pertama, kedua, ketiga, dan ditutup dengan yang keempat sebagai penutup fase keempat. Yang pertama adalah Dukhan, yang kedua adalah Dajjal, dan yang ketiga adalah Isa alaihi salam, yang keempat adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima di fase kelima, yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Dan yang keenam, seperti yang Allah umumkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82, binatang raksasa yang muncul dari dalam perut bumi. Binatang ini cerdas dan dapat berbicara dengan manusia, dengan bahasa manusia, membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Setelah itu baru tanda besar kiamat yang ketujuh, angin lembut yang sejuk berbau wangi kesturi yang membawa kematian, khusus untuk orang yang beriman. Maka kata Rasulullah SAW, start ke finish. Ini riwayatnya hanya dalam hadis, dalilnya tidak ada dalam Al-Quran. Hadis yang tertinggi namanya hadis mutawatir. Kekuatan riwayatnya sama dengan kekuatan riwayat Al-Quran. Mengingkari satu hadis mutawatir kafir dia, murtad. Di bawah mutawatir ini namanya hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 levelnya. Level yang tertinggi hadis ahad adalah hadis sahih. Level pertengahan adalah hadis hasan. Dan level paling bawah adalah hadis dhaif. Oke. Ketiga level hadis ahad ini masih diakui oleh para ulama hadis sebagai qaul Rasulullah, perkataan Rasulullah SAW. Hanya saja dari start ke finish berapa lama ini menjadi perbincangan para ulama ahli hadis. Ternyata terdapat hanya riwayatnya dari hadis ahad, bukan hadis sahih, tapi hasan li ghairihi dan dhaif. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau hadis dhaif untuk apa Ustaz sebut-sebut di kita? Ini yang perlu saya cuci kembali. Saya brainwash kita semua. Jangan buruk sangka dengan hadis dhaif. Sebab apa? Hadis dhaif bukankah masih diakui oleh para ulama hadis sebagai perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 8 adab berinteraksi dengan hadis dhaif. Yang pertama, hadis dhaif kalau disampaikan kepada orang wajib menyampaikan status hadis itu kepada orang yang mendengar, agar orang tidak menyangka ini hadisnya sahih. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai dasar akidah, dibina di atasnya keyakinan. Yang ketiga, hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil dan hujjah dalam urusan pokok agama. Dalam urusan usuluddin tidak boleh dalilnya dari hadis dhaif. Yang keempat, hadis dhaif kalau bertentangan dengan lebih tinggi di atasnya, langsung hadis dhaif tidak dianggap. Yang kelima, hadis dhaif dalam masalah fadilah amal atau fadail amal dapat diterima, bisa diamalkan dan bisa dijadikan dalil dan hujjah. Makanya ini pasti ada kitab fadilah amal tak? Ada ya. Di kitab fadilah amal ini yang dipegang oleh saudara dan sahabat seiman kita dari jamaah tabligh, di dalamnya ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Sepakat para ulama ahli hadis dhaif dapat dipakai dalam urusan fadilah amal. Oke. Yang keenam, A dan B. 6A. 6A, hadis dhaif masih perkataan Rasulullah. Menurut Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 1 ayat 2, perkataan Rasulullah wajib lebih ditinggikan daripada perkataan manusia mana saja. Ketika Habib berkata, Kiai berkata, Ustadz berkata, ulama berkata, MUI berkata, Da'i berkata, guru berkata, tiba-tiba muncul qala Rasulullah
Rasulullah. Rasulullah berkata, hadisnya dhaif. Sepakat para ulama hadis mengatakan qala Rasulullah lebih tinggi daripada perkataan manusia mana saja. Itu 6A. 6B, karena ini masih perkataan Rasulullah, tolong dimuliakan. Nah sekarang saat kita berbicara tentang umur umat ini dari start ke finish, kita sedang berbicara dalil. Dalilnya ternyata dari hadis, bukan dari Al-Quran. Hadisnya ternyata level ahad dan hanya hasan li ghairi dan dhaif. Nah sekarang sudah jelas ya, ada adab-adabnya tadi.